Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Ombia Calcipril 110. Nah, mungkin di antara sobat masih asing ya sobat ya dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Calcipril ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, dan juga fungsinya untuk tanaman itu apa saja, serta harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Ombia Calcipril 110. Ini sesuai dengan namanya sobat ya, Calcipril yaitu pupuk kalsium yang berbentuk pril atau kalsium karbonat berbentuk granul. Dan ini dari PT Agroseed Manunggal Sentosa. Kemudian di balik kemasannya ini ada keterangan kandungannya sobat ya. Yang pertama itu ada kalsium karbonat sebanyak 91% dan juga ada magnesium karbonat sebanyak 2%. Dan di sini ada keterangannya, jadi 51% itu kalsium oksida plus 36 kalsium total. Kemudian ada 0,9 magnesium oksida atau setara dengan 0,6% magnesium total. Kemudian untuk kadar airnya di sini di bawah 2%, jadi lumayan keringnya sobat ya. Nah, jadi untuk kalsium karbonatnya di sini atau CaCO3, ini adalah bentuk senyawa asli kapur ya sobat ya. Jadi ini adalah bahan kimia utama dari batu kapur yang digiling menjadi kapur pertanian. Nah, jadi jika ditulis di sini 91%, jadi dari 100 kg pupuk, sekitar 91 kg adalah kalsium karbonat. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengetahui kemurnian dari bahan kapur tersebut. Selanjutnya untuk kalsium oksida atau CaO, ini adalah nilai kesetaraan kapur untuk mengukur kekuatan menaikkan pH tanah. Jadi ini bukan berarti produk tersebut benar-benar mengandung CaO ya sobat ya, tapi dikonversikan ke standar CaO supaya mudah dibandingkan. Nah, kenapa pakai CaO? Karena CaO ini adalah bentuk kapur yang paling kuat untuk menaikkan pH. Nah, fungsi angka dari CaO ini menunjukkan daya netralisasi tanah asam. Jadi semakin tinggi persen dari CaO itu, maka semakin kuat untuk menaikkan pH dan juga dosisnya yang dibutuhkan itu bisa lebih sedikit. Nah, jadi di sini ditulisnya itu 51% CaO-nya itu, jadi artinya kekuatan produk ini setara dengan 51% CaO untuk menetralkan tanah. Nah, kemudian di sini ada Ca sobat ya, Ca-nya ini 36, jadi Ca total itu adalah jumlah unsur kalsium yang bisa menjadi nutrisi untuk tanaman. Nah, jadi ini yang sebenarnya diserap tanaman sebagai unsur hara. Nah, untuk Ca-nya di sini ditulis 36% ya sobat ya, untuk Ca totalnya itu. Jadi artinya dalam 100 kg pupuk ini terdapat kurang lebih 36 kg unsur kalsium murni. Nah, jadi untuk pupuk Calcipril ini, untuk CaCO3-nya itu kurang lebih 91%, kemudian untuk CaO-nya itu 51% kurang lebih. Nah, jadi artinya bahan kapurnya ini sangat tinggi, cukup untuk menaikkan pH tanah, sekaligus memberi nutrisi kalsium untuk tanaman. Nah, jadi kesimpulannya, CaCO3 itu bentuk bahan kapur, kemudian CaO itu kekuatan untuk menaikkan pH, dan juga Ca itu nutrisi kalsium untuk tanaman. Nah, begitu juga dengan magnesiumnya sobat ya. Untuk magnesium oksidanya di sini 0,9%, tapi untuk magnesium totalnya itu di sini 0,6%. Jadi untuk magnesium totalnya ini 0,6% itu adalah jumlah dari unsur magnesium murni yang benar-benar menjadi nutrisi untuk tanaman. Jadi dari 100 kg pupuk ini hanya 0,6 kg magnesium yang murni yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya sobat ya untuk fungsi dari masing-masing kandungannya ini. Yang pertama itu ada kalsium karbonat atau CaCO3. Jadi fungsinya itu untuk menaikkan pH tanah yang terlalu asam, kemudian untuk menetralkan racun tanah seperti aluminium dan juga besi yang berlebih. Kemudian memperbaiki struktur tanah agar lebih gembur dan juga membantu ketersediaan unsur hara seperti nitrogen, fosfat dan juga kalium. Selanjutnya ada Ca atau kalsium total di sini. Fungsinya itu untuk memperkuat dinding sel tanaman, membantu pertumbuhan akar baru, mengurangi busuk ujung buah atau blossom and root pada tanaman cabai, tomat, dan juga yang lainnya. Selanjutnya meningkatkan kualitas dan ketahanan buah. Kemudian selanjutnya untuk fungsi dari magnesium, yang pertama itu untuk membantu aktivitas enzim tanaman, mendukung pembentukan klorofil, menjaga warna daun tetap hijau. Nah, jadi fungsi utama dari pupuk Calcipril ini, yang pertama itu untuk menaikkan pH tanah. Nah, ini sangat berguna untuk tanah yang terlalu asam ya sobat ya. Selanjutnya untuk menambahkan unsur kalsium, kemudian untuk memperbaiki struktur tanah supaya tanah menjadi lebih gembur, aerasi lebih baik, dan juga akar lebih mudah berkembang. Selanjutnya untuk membantu penyerapan pupuk. Nah, jadi pada tanah terlalu asam, unsur hara sering terkunci sobat ya. Jadi kapur ini membantu membuka ketersediaan hara. Nah, kemudian sini ada keterangan petunjuk penggunaannya. Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan pH tanah. Standar anjurannya itu 200 kg Calcipril ini per hektar area untuk meningkatkan pH tanah 1 digit. Kemudian yang kedua itu Calcipril ditebar ke lahan secara merata 3-7 hari sebelum penanaman. Selanjutnya yang ketiga untuk memudahkan perataan, Calcipril dapat diaplikasikan bersama dengan pupuk organik. Kemudian keempat untuk pemberian lewat daun, larutkan 5 gram Calcipril ini per liter air,
Kemudian disemprot ke daun atau buah yang perlu kalsium. Aplikasi setiap 10-15 hari sekali. Kemudian yang kelima, jangan mengaplikasikan kalsipril ini dengan mencampur bersama pupuk kimia yang mengandung unsur fosfat. Dan juga bisa dicampur dengan fungisida, terutama yang berbentuk tepung atau WP wettable powder. Nah, jadi jangan dicampur dengan pupuk fosfat ya sobat ya, atau fosfor, karena dapat membentuk kalsium fosfat yang sulit larut, sehingga unsur fosfat tidak bisa diserap oleh tanaman. Selanjutnya, dosis aplikasi persatuan luas tergantung pada jenis tanah, pH awal tanah, dan target pH yang dikehendaki, serta jenis tanaman budidaya. Nah, jadi pupuk kalsipril ini adalah pupuk kalsium yang berbentuk granul sobatnya atau butiran. Jadi dia ini tidak berdebu seperti dolomit bubuk dan juga lebih mudah ditebar, serta pelepasan unsurnya itu lebih stabil. Nah, pupuk kalsipril ini cocok digunakan untuk tanaman sayuran seperti cabai, tomat, terong, atau tanaman buah juga bisa untuk tanaman seperti melon, semangka, dan juga yang lainnya, tanaman hortikultura, dan juga tanaman perkebunan. Dan untuk cara penggunaannya ini bisa dengan cara ditabur, ditugal, atau dikocorkan juga bisa, dan juga bisa dengan cara disemprotkan. Nah, pupuk kalsipril ini bisa dicampur dengan berbagai pupuk lain sobat ya, tapi tidak semua pupuk aman untuk dicampur. Nah, ini karena kandungan utamanya itu adalah kalsium karbonat yang bisa bereaksi dengan unsur tertentu. Nah, untuk pupuk jenis ini itu biasanya aman dicampur dengan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, pupuk nitrogen tertentu seperti urea, pupuk kalium seperti KCl, pupuk mikro tertentu, dan biasanya dicampur saat aplikasi di tanah. Dan pupuk ini tidak boleh dicampur dengan pupuk dengan kandungan fosfor yang tinggi sobat ya, seperti SP36, TSP, MAP, DAP, NPK dengan unsur P yang tinggi. Nah, meskipun di keterangannya di sini ditulis bisa dicampur dengan fungisida terutama yang berbentuk tepung, tapi kalau menurut saya itu tidak dianjurkan sobat ya. Karena untuk kandungan utamanya di sini ada kalsium karbonat atau CaCO3 yang bersifat alkalis atau pH tinggi. Nah, ini bisa menurunkan efektivitas pestisida terutama yang sensitif terhadap pH. Dan juga bisa menyebabkan pengendapan atau penggumpalan, serta mengurangi daya kerja insektisida atau fungisida. Nah, untuk cara aplikasi yang lebih aman itu, biasanya petani melakukan aplikasi terpisah sobat ya. Misalnya disemprot pestisida hari ini, kemudian 3-5 hari kemudian disemprot atau diaplikasikan ombya kalsipril ini. Atau bisa juga dengan pestisida dengan cara disemprot ke daun, dan juga kalsipril ini ditugal atau ditebar ke tanah. Dan ini diproduksi dari Ombya International AG sobat ya, ini dari Switzerland. Nah, kemudian untuk harga dari pupuk ombya kalsipril ini yang kemasan 2 kg ya sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online. Harganya itu sekitar 40 ribuan lah untuk yang 2 kg ini. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskon juga sobat ya biasanya itu. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk ombya kalsipril ini. Jadi berwarna kekuningan sobatnya seperti ini tuh. Berbentuk granul atau butiran seperti ini nih. Nah, jadi warnanya itu seperti ini sobat ya, kuning kecoklatan seperti ini. Jadi berbeda dengan warna sebelumnya. Jadi info dari agroseednya itu, untuk kalsipril terbaru itu impor dari Malaysia, bukan dari Jerman lagi. Jadi warnanya itu berbeda dengan warna yang sebelumnya. Tapi ini tetap original sobat ya, tetap ori ini pupuknya. Dan untuk baunya ini seperti bau-bau enak ya sobat ya, ini baunya rasanya enak. Seperti bau kopi latte seperti itulah kurang lebih. Nah, ini kita coba larutkan ke air sobat ya nih. Dia karena bentuknya itu pril atau granul, jadi agak lebih sulit ya sobat ya untuk larutnya itu. Berbeda dengan yang tepung atau WP. Jadinya seperti ini. Agak kecoklatan sobat ya tuh. Dan ini belum larut sempurna sobat ya, masih ada butiran-butirannya di bawah. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk ombya kalsipril ini. Jadi tadi itu caranya dengan cara dikocor bisa, ditugal bisa, dan juga disemprot juga bisa. Nah, di sini kita coba dengan cara disemprot dulu ya sobat ya. Tadi itu dosisnya sekitar 5 gram per liter air. Nah, sebelumnya kalau sobat mau dengan cara disemprot, bisa sobat larutkan dulu sobat ya seperti ini nih ke wadah lain seperti ini. Kemudian bisa sobat tuangkan jika sudah larut dengan sempurna, baru tuangkan ke tangki semprot. Seperti ini. Ini sobatnya seperti ini tuh, ini belum larut dengan sempurna dia. Ini bisa kita tambahkan air lagi. Ini sobatnya sudah kita tambahkan air lagi tuh, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya. Semprotkan ke daun dan juga ke buahnya. Seperti ini.
Nah, anggap aja ini tanamannya sobat ya. Seperti itu kurang lebih untuk cara penggunaannya kalau disemprot. Nah, untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah, kemudian dengan cara ditabur atau ditugal, kita coba praktekkan juga ya sobat ya. Nah, jadi kalau ditabur itu bisa sobat ambil aja pupuknya seperti ini. Kemudian bisa sobat taburkan ke media tanamnya seperti ini misalnya. Nah, untuk yang ditaburkan itu tergantung dari ukuran tanamannya sobat ya. Jadi semakin besar tanamannya yang ditaburkan itu akan semakin banyak. Kemudian kalau ditugal itu dia dipendam ya sobat ya. Misalnya ini sobat buat lubang dulu di sini, kemudian dipendam, dimasukkan dan dipendam seperti ini. Nah, untuk dengan cara dikocor juga bisa sobat lakukan ke media tanamnya atau ke perakarannya. Nah, dengan cara dikocor juga bisa sobat lakukan sobat ya, dosisnya juga sama sekitar 5-10 gram per liter air, siramkan ke perakaran tanamannya. Untuk volumenya itu sekitar 200-300 ml per tanaman, tergantung ukuran tanamannya. Jadi semakin besar tanamannya, yang dikocorkan itu akan semakin banyak. Nah, dengan cara yang ditugal itu, sobat bisa membuat lubang sekitar 5-10 cm dari batang tanaman, kemudian masukkan 5-20 gram pupuk kalsipril ini per tanaman. Kemudian bisa sobat tutup dengan tanah dan disiram dengan air. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya sobat ya untuk cara penggunaannya. Nah, jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk kalsium untuk tanaman kesayangan sobat dengan berbagai macam fungsi dari pupuk kalsium yang sudah disebutkan tadi, mungkin sobat bisa menggunakan pupuk omega kalsipril ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.